kompor gas kita sebenarnya bisa nyala tanpa harus pakai gas LPG ya. Ini saya copot selangnya, gasnya. Gas sudah saya copot, selang gasnya sudah saya copot. Ini teman-teman, sudah tidak nyambung ya. Kompor masih tetap nyala. Nah, ini teman-teman, selang gasnya sudah saya copot, kosong. Hanya ada selang kecil. Nah, bagaimana teman-teman caranya agar kompor kita bisa nyala tanpa harus pakai gas LPG? Oke, mari kita simak videonya. Bahan yang kita butuhkan pertama yaitu botol bekas, kawan-kawan ya, botol mineral, botol minuman ya teman-teman. Kemudian selang waterpass, ini bekas juga bisa, di toko besi murah kok, maksimal 3.000 teman-teman per meter ya. Seperti ini. Kemudian aerator bekas akuarium teman-teman, untuk gelembung pendorong angin, untuk pendorongnya ini. Kemudian gunting, cutter boleh, atau yang lainnya, alat potong. Kemudian obeng kecil, kemudian korek, itu aja teman-teman. Kemudian lem bakar teman-teman, kalau punya alatnya lebih bagus. Ini saya cuman lem bakarnya aja, di toko besi cuman 1.000 lah. Kemudian lem Korea ya teman-teman. Nah, ini lem Korea. Kemudian lilin bekas teman-teman, bekas boleh, baru boleh ya. Kemudian ini teman-teman, cek valve aerator, ini di toko online cuma 1.000 sampai 3.000. Fungsinya untuk pengaman, nanti disambung di selang waterpass teman-teman. Oke, kita mulai. Lilin kita nyalakan. Oke, kemudian tutup botol kita lepas, kita lubangi 2 lubang ya teman, berjajar ya. 2 lubang sebesar lubang waterpass teman-teman. Ini obengnya kita bakar untuk melubangi tutup botol ya. Kita panaskan obengnya, kita lubangi sebesar waterpass ini teman-teman. Berhubung ini masih terlalu kecil, kita tutup botolnya, kita panaskan di api sampai lembek. Setelah lembek nanti selang waterpassnya kita masukkan ya. Nah, gini teman, jadi ada 2 selang teman-teman. Nah, selang yang satu yang mentok sampai ke dasar botol ini ada yang dari aerator teman-teman ya. Kemudian yang selang kedua ini yang menuju kompor, hanya sampai ditutup doang, di bawah tutup botol aja teman-teman, nggak sampai ke dasar botol ya. Kemudian kita ikat, kita lem supaya tidak berubah posisi. Nah, setelah itu kita kasih bubuk kopi biar kenceng ya, enggak juga nggak apa-apa. Nah, setelah ini untuk menambal kebocorannya teman-teman, supaya lebih rapat dan lebih tahan air atau udara, ini supaya nggak rembes ya, kita dobeli pakai lem bakar teman-teman. Kita bakar lemnya di lilin, kemudian kita oleskan di sisi antara selang waterpass sama lubang botol ya teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Dalamnya kalau perlu agar lebih kencang juga bisa, nggak apa-apa, nggak juga nggak apa-apa. Yang penting teman-teman bisa memastikan ini rapat, tidak ada kebocoran teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, setelah itu kita coba masukkan. Oh, ternyata selangnya bergeser ini teman-teman, tidak mentok sampai ke dasar ya. Nanti kita sambung lah. Oke, kita sambung lagi, soalnya sudah terlanjur kering lemnya teman-teman, nanti rusak. Nah, kita sambung, sesuaikan panjangnya. Ini kebetulan saya punya selang waterpass yang lebih besar, kita pakai lem bakar, kita olesi, kita masukin. Nah, pas teman-teman. Oke, nah kemudian ini sudah pas ya teman-teman, seperti ini posisinya. Ini yang selang yang dari
yang sampai ke ujung dasar botol kita masukkan ke aerator ya, kita sambung ke aerator. Kemudian selang yang hanya sampai ke tutupnya doang kita sambung ke kompor, tapi sebelumnya kita sambung pakai check valve ya teman-teman, yang tadi yang di toko online itu. Ini fungsinya untuk pengaman teman-teman, kalau ada arus udara uap bahan bakar yang balik kembali dari kompor ke arah botol, tersekat di situ teman-teman, nggak nyampe ke botol ya. Itu aja teman-teman. Kemudian setelah itu, setelah disambung ini, nanti kita sambung pakai bekas antena radio teman-teman. Ini bekas antena radio yang tengahnya berlubang ya teman-teman, supaya nanti kalau masuk ke cerobong kompor gas selang water pass-nya tidak leleh. Ini berhubung longgar, saya double isolatif teman-teman, saya masukkan seperti ini. Nah sudah, nanti kita masukkan seperti ini. Nanti simulasinya akan seperti ini teman-teman, dari aerator udara terdorong ke botol menciptakan uap bahan bakar menuju ke kompor ya teman-teman. Oke, kita masuk ke tahap percobaan ya teman-teman. Ini kompornya sudah saya lepas dari selang yang ke LPG, udah kosong teman-teman, seperti ini. Kita siapkan stop kontak, kita ambil rangkaian yang sudah kita buat tadi. Ini dari aerator, selangnya masuk ke botol sampai mentok bawah, kemudian selang yang ditutup botol doang ini masuk ke kompor ya. Oke, seperti itu teman-teman. Kemudian kita siapkan bahan bakarnya teman-teman, yaitu dari pertalit atau pertamak boleh. Nah, ini botolnya kita isi bahan bakar sampai sekitar 2/3 lah, agar ada ruang udara di atasnya sedikit. Oke, segini teman-teman. Kita tutup, kemudian kita taruh di sebelah kompor ya. Nah, ini untuk praktek, ini untuk supaya nggak rubah kita ganjel pakai batu bata ya teman-teman. Oke, ini aeratornya saya siapkan. Kemudian ujung selang yang dari botol ke kompor kita masukkan ke cerobong burning ya. Nah, cerobong ini teman-teman, di lubang ini ada cerobong masuk ke sana, kita masukkan. Nah, seperti itu teman-teman. Di sini ya masuknya teman-teman. Nah, di situ. Kemudian setelah itu kita susun lagi teman-teman. Ini nanti pipanya di dalam sini teman-teman, di cerobong sini teman-teman. Nah, di sini nih, di dalam sini, di bawah burner. Oke, sudah kita siapkan. Kemudian sudah ya teman-teman, sudah siap ini. Nanti kita aeratornya kita tancapkan ke stop kontak listrik. Apa yang terjadi teman-teman, ini seperti ini, kita tancapkan ya teman-teman. Nah, setelah kita tancapkan, nanti pertalitnya akan bergelembung, kemudian udaranya akan masuk ke sini, udara yang mengandung bahan bakar masuk ke. Coba kita nyalakan ya teman-teman, kita coba. Nah, seperti ini teman-teman, berhasil ya teman-teman, sudah bisa nyala teman-teman. Oke, percobaan kita berhasil. Nah, seperti ini teman-teman. Ini tombolnya tidak berfungsi ya teman-teman, besar kecilnya tidak bisa berfungsi ini, karena ini langsung dari selang. Nah, ini dari selang uap pertalitnya dari botol sini yang diciptakan oleh aerator bekas teman-teman ya, seperti ini ya teman-teman. Setelah ini teman-teman, kita akan lihat pengaplikasiannya di dapur bagaimana ya teman-teman. Nah, kita pindah ke dapur teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman, di dapur posisinya botol pertamax ini ya, botol bahan bakarnya harus lebih rendah dari kompor. Kemudian pengaman check valve paling enggak idealnya ada 3 ya teman-teman, yang satu di ujung kompor dekat kompor, yang satu di tengah, kemudian yang satu di dekat botol. Jadi sekatnya berlapis-lapis ya teman-teman ya. Kemudian aerator itu harus di atas
botol ini bahan bakar. Jadi botol bahan bakar harus selalu di bawah kompor dan aerator teman-teman. Kemudian jarak dari botol bahan bakar ke kompor minimal 1 meter teman-teman, nggak boleh terlalu dekat ya, berbahaya. Coba kita tancapkan teman-teman. Ini setelah kita tancapkan, nanti di pertalite akan timbul gelembung ya teman-teman. Nah, gelembung dari pertalite ini akan membawa uap air ke kompor lewat selang ini. Oke, kita nyalakan teman-teman. Nah, nyala ya teman-teman. Itu terlihat selangnya, selang LPG nggak nyambung ya teman-teman. Nah, kita coba untuk merebus air, coba teman, kita praktekkan ya, sedikit saja untuk percobaan teman-teman. Kita tunggu sebentar sampai mendidih. Sekitar 5-10 menit sudah mendidih teman-teman ya. Kita coba untuk bikin kopi teman-teman. Nah, ternyata kita bisa merebus air, bisa memasak, tidak perlu pakai gas kalau kita pas kehabisan ya teman-teman. Cukup pakai bahan bakar pertamak atau pertalite dengan bahan-bahan bekas yang ada di sekitar rumah kita ya teman-teman. Ini nggak berfungsi ya teman-teman, karena langsung pakai selang ya. Oke, gitu aja teman-teman, seperti ini ya, kita cabut, sudah selesai. Terima kasih, kalau ini bermanfaat silakan like and subscribe. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.